Di sebuah kerajaan pesisir yang dipeluk oleh laut biru nan luas, terbentang sebuah desa nelayan yang sederhana namun penuh kehidupan. Rumah-rumah kayu berjejer rapi menghadap pantai, dengan jala-jala ikan dijemur di bawah sinar matahari dan aroma garam serta ikan segar menguar di udara. Di antara riuhnya suara ombak dan teriakan para nelayan, hiduplah seorang gadis bernama Marina. Ia bukanlah penduduk asli desa itu. Ia ditemukan terdampar di pantai saat masih bayi mungil, terbungkus kain sutra halus yang sudah usang, oleh seorang nelayan tua yang baik hati. Marina tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita dengan rambut sehitam malam dan mata sebening air laut. Namun, kecantikannya yang paling memancar berasal dari kebaikan hatinya. Ia ringan tangan membantu siapa saja, merawat nelayan tua yang menemukannya hingga akhir hayatnya, dan berbagi sedikit makanan yang ia punya dengan anak-anak desa. Kehidupannya sederhana, diisi dengan membantu menjahit jala, membersihkan ikan, atau sekadar berjalan-jalan di pantai, menikmati belayan angin laut. Satu hal yang membuat Marina istimewa adalah hubungannya yang unik dengan burung-burung camar. Sejak kecil, burung-burung itu seolah menjadi sahabatnya. Mereka tidak takut padanya, seringkali hinggap di bahunya atau terbang rendah di sekelilingnya, seolah sedang bercakap-cakap dengannya dalam bahasa mereka sendiri. Penduduk desa terkadang berbisik kagum, namun ada pula yang merasa sedikit aneh dengan kedekatan Marina dan para camar tersebut. Marina sendiri tidak tahu mengapa ia merasa begitu terikat dengan lautan dan burung-burung camar. Jauh di lubuk hatinya, ia sering merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah bagian dari dirinya yang tidak ia kenali. Satu-satunya petunjuk tentang masa lalunya adalah sebuah liontin logam kusam berbentuk seekor camar yang sedang terbang, yang melingkari lehernya sejak ia ditemukan. Liontin itu terasa hangat saat disentuh dan selalu ia jaga baik-baik. Meskipun hidup dalam ketidakpastian tentang asal-usulnya, Marina menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Ia mencintai desa nelayan itu sebagai rumahnya, mencintai suara debur ombak sebagai lagu pengantar tidurnya, dan mencintai para camar sebagai keluarganya. Ia belajar dari laut tentang ketabahan, tentang pasang surut kehidupan, dan tentang kekuatan yang tersembunyi di balik ketenangan. Suatu pagi, setelah badai semalam suntuk mengamuk hebat, meninggalkan kekacauan di sepanjang pantai, Marina pergi untuk membantu Pak Tua Karta, seorang nelayan sepuh yang jaringnya rusak parah terseret ombak. Mereka bekerja di bagian pantai yang agak terpencil, dihiasi bebatuan karang besar yang jarang dikunjungi orang. Saat sedang menarik jaring yang tersangkut di antara celah batu, tangan Marina menyentuh sesuatu yang aneh. Bukan batu karang biasa yang kasar dan dingin, melainkan sebongkah karang berukuran sekepalan tangan yang permukaannya halus seperti mutiara dan memancarkan cahaya kebiruan lembut dari dalam. Penasaran, Marina mengangkatnya. Karang itu terasa hangat di telapak tangannya, dan saat ia memegangnya erat, ia mendengar suara aneh. Bukan suara dari luar, melainkan suara yang seolah bergema langsung di dalam pikirannya, seperti bisikan lembut ombak yang berirama, menenangkan dan penuh rahasia. Marina tertegun. Ia menunjukkan karang itu pada Pak Tua Karta. Namun nelayan tua itu hanya melihatnya sebagai batu aneh yang mungkin terbawa arus dari laut dalam. Ia tidak merasakan kehangatan atau mendengar bisikan apapun. Marina menyadari bahwa karang ini istimewa, dan entah mengapa, karang itu terasa begitu familiar. Seolah ia pernah mengenalnya di suatu masa yang terlupakan. Ada getaran lembut yang menghubungkan karang itu dengan liontin camar di lehernya. Merasa ada ikatan khusus dengan penemuannya, Marina memutuskan untuk menyimpan karang itu baik-baik di gubuk kecilnya. Ia menamakannya karang berbisik. Setiap kali ia memegangnya, bisikan ombak itu kembali terdengar. Terkadang membawa gambaran samar tentang cahaya terang di bawah air atau siluet bangunan tinggi di tepi laut yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Penemuan misterius ini semakin menambah pertanyaan di benak Marina tentang siapa dirinya sebenarnya. Karang berbisik terasa seperti kepingan teka-teki dari masa lalunya yang hilang, sebuah kunci menuju sesuatu yang penting, meskipun ia belum tahu apa. Keberadaan karang itu menjadi rahasia kecilnya, sumber keajaiban sekaligus kegelisahan dalam hidupnya yang sederhana. Jauh dari desa nelayan yang tenang, di atas tebing karang yang megah menghadap lautan biru, berdirilah sebuah istana megah berkilauan. Istana itu adalah pusat pemerintahan kerajaan maritim yang makmur. Namun belakangan ini, suasana di dalamnya diliputi awan kegelisahan. Sang raja sudah tua dan sakit-sakitan, dan belum ada kepastian mengenai penerus tahta yang sesungguhnya. Putra mahkota, Pangeran Arka, adalah pemuda yang gagah, cerdas, dan peduli pada rakyatnya. Namun sebuah bayangan masa lalu menghantui istana. Pangeran Arka sering termenung di balkon istananya, memandang ke arah lautan luas yang menyimpan banyak rahasia. Ia dibebani oleh sebuah ramalan kuno yang diwariskan turun-temurun. Ramalan itu menyebutkan tentang permata laut yang hilang, bukan permata harfiah, melainkan seorang puteri dari garis keturunan utama yang hilang saat masih bayi dalam sebuah tragedi pelayaran bertahun-tahun silam. Konon, sang puteri ditandai oleh laut dan kembalinya adalah syarat bagi kedamaian dan kemakmuran abadi kerajaan. Ramalan itu juga menyebutkan bahwa sang puteri adalah kunci untuk menemukan kembali pusaka kerajaan lain yang hilang bersamaan, yang kekuatannya mampu melindungi kerajaan dari ancaman kegelapan laut dalam. Tanpa sang puteri dan pusaka itu, kerajaan terasa rapuh. Kegelisahan ini semakin diperparah oleh intrik politik di dalam istana, terutama dari kalangan bangsawan yang haus kekuasaan. Pangeran Arka merasa bertanggung jawab untuk menemukan kebenaran. Ia tidak hanya ingin memastikan garis suksesi yang sah demi stabilitas kerajaan, tetapi juga merasakan kerinduan yang mendalam pada saudara perempuan yang tak pernah dikenalnya itu. Ia sering mempelajari naskah-naskah kuno, mencari petunjuk sekecil apapun tentang keberadaan sang puteri atau ciri-ciri permata laut yang disebutkan dalam ramalan. Tekanan dari Dewan Penasihat dan kondisi ayahnya yang semakin lemah membuat Pangeran Arka semakin bertekad. Ia percaya bahwa jawaban atas kegelisahan istana tidak hanya terletak di dalam tembok batu yang dingin, tetapi mungkin di luar sana, di antara debur ombak dan bisikan angin laut, tempat di mana tragedi itu terjadi dan tempat di mana harapan mungkin masih tersisa. Didorong oleh keinginan untuk memahami kehidupan rakyatnya secara langsung dan mencari petunjuk tentang ramalan yang menghantuinya, Pangeran Arka sering melakukan perjalanan menyamar. Ia melepaskan pakaian kebesarannya, mengenakan jubah sederhana layaknya seorang pelaut atau pedagang biasa, dan menjelajahi wilayah pesisir kerajaannya. Ia ingin melihat, mendengar, dan merasakan denyut nadi kehidupan di tepi laut. Suatu sore yang cerah, saat angin laut bertiup sepo-sepo, Pangeran Arka yang sedang menyamar berjalan menyusuri pantai tak jauh dari desa nelayan tempat Marina tinggal. Ia sedang mengamati para nelayan yang baru kembali melaut ketika perhatiannya tertumbuk pada sesosok gadis yang berdiri di ujung dermaga kayu tua. Gadis itu, Marina, sedang dikelilingi oleh sekawanan burung camar yang terbang rendah, dan hinggap di dekatnya tanpa rasa takut, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang ia katakan. Pangeran Arka terpesona. Belum pernah ia melihat pemandangan seperti itu. Ada aura ketenangan dan keanggunan alami pada gadis itu, meskipun pakaiannya sederhana. Caranya berinteraksi dengan burung-burung camar memancarkan kelembutan dan koneksi yang mendalam dengan alam. Merasa tertarik, Pangeran Arka mendekat dengan hati-hati, berpura-pura menanyakan arah atau sekadar ingin tahu tentang hasil tangkapan hari itu. Marina, yang awalnya sedikit terkejut dengan kehadiran orang asing, menjawab pertanyaan Pangeran Arka dengan sopan dan ramah. Mereka pun terlibat dalam percakapan ringan. Pangeran Arka,
yang memperkenalkan diri sebagai Arka, seorang pengelana, terkesan dengan pengetahuan Marina tentang laut, arus, dan kehidupan nelayan. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah kilau kejujuran di mata gadis itu dan kebaikan hati yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Selama beberapa waktu kemudian, Pangeran Arka sering kembali ke pantai itu dengan berbagai alasan, hanya untuk bisa berbincang lagi dengan Marina. Ia merasakan getaran aneh setiap kali berada di dekat gadis itu. Sebuah perasaan nyaman dan damai yang jarang ia temukan di istana. Sementara Marina, meskipun tidak tahu siapa Arka sebenarnya, merasa nyaman dan dihargai saat berbicara dengannya. Benih-benih persahabatan dan ketertarikan mulai tumbuh di antara mereka. Di bawah langit biru dan diiringi nyanyian camar, tanpa keduanya menyadari takdir tersembunyi yang mengikat mereka. Tidak semua orang di istana memiliki niat semulia Pangeran Arka. Di antara para bangsawan, ada Adipati Jeno, seorang pria paruh baya dengan tatapan mata dingin dan senyum licik yang jarang mencapai matanya. Ia adalah salah satu penasihat raja yang paling berpengaruh. Namun di balik kesetiaannya yang pura-pura, tersembunyi ambisi besar untuk menguasai takhta kerajaan. Ia merasa dirinya lah yang paling pantas memimpin, bukan Pangeran Arka yang dianggapnya terlalu idealis. Adipati Jeno mengetahui dengan sangat baik tentang ramalan, permata laut, dan legenda putri yang hilang. Berbeda dengan Pangeran Arka yang melihatnya sebagai harapan, Jeno melihatnya sebagai potensi ancaman terbesar bagi rencananya. Kemunculan kembali sang puteri akan mengukuhkan posisi Pangeran Arka dan menghancurkan ambisinya. Oleh karena itu, ia selalu waspada terhadap setiap rumor atau pertanda yang berkaitan dengan ramalan tersebut. Melalui jaringan mata-matanya yang tersebar hingga ke desa-desa pesisir, Adipati Jeno mendengar tentang seorang gadis yatim piatu di sebuah desa nelayan yang memiliki hubungan aneh dengan burung camar dan ditemukan terdampar bertahun-tahun lalu. Awalnya ia mengabaikan informasi ini, menganggapnya hanya cerita rakyat biasa. Namun, ketika mata-matanya melaporkan tentang Pangeran Arka yang sering terlihat mengunjungi desa itu dan berbicara dengan gadis tersebut, kecurigaan Jeno mulai bangkit. Kecurigaannya semakin menguat ketika salah satu mata-matanya berhasil melihat sekilas liontin berbentuk camar yang selalu dikenakan Marina. Bentuk camar itu mengingatkan Jeno pada sebuah detail kecil dalam catatan kuno tentang perhiasan ratu terdahulu, ibu dari Pangeran Arka dan putri yang hilang. Jeno mulai merasa tidak tenang. Mungkinkah gadis desa ini adalah sang putri yang hilang? Jeno memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa membiarkan kemungkinan ini menjadi kenyataan. Ia mulai menyusun rencana jahat. Pertama, ia mencoba menyebarkan desas-desus buruk tentang Marina di kalangan nelayan. Menuduhnya membawa sial atau menggunakan ilmu gaib untuk memikat para camar, berharap penduduk desa akan mengusirnya. Ketika itu tidak berhasil, ia mulai merencanakan cara yang lebih licik dan berbahaya untuk menyingkirkan Marina secara permanen, atau jika mungkin, memanfaatkannya untuk merebut takhta sebelum identitas aslinya terungkap. Bayangan gelap Adipati Jeno mulai membayangi kehidupan Marina yang damai. Seiring berjalannya waktu, Marina merasakan ikatan yang semakin kuat dengan karang berbisik. Cahaya kebiruannya tampak semakin terang, terutama saat ia mengenakan liontin camarnya. Suatu malam, saat ia memegang karang itu sambil memikirkan pertemuannya dengan Arka, pangeran yang menyamar, sebuah keajaiban terjadi. Permukaan karang yang halus tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih intens, dan di tengah cahaya itu, muncul ukiran samar yang sebelumnya tidak terlihat, sebuah lambang berbentuk gelombang laut yang melingkari seekor camar terbang. Lambang yang terasa sangat kuno dan agung. Pada saat yang hampir bersamaan, liontin camar di leher Marina terasa bergetar dan memanas. Ketika ia mendekatkan liontin itu ke karang, kedua benda itu seolah saling merespon. Cahaya dari karang menyelimuti liontin, dan untuk sesaat,
Marina melihat lambang yang sama terukir di liontinnya, yang selama ini tertutup patina waktu. Lambang gelombang dan camar terbang itu terasa membangkitkan sesuatu jauh di dalam ingatannya yang terkubur. Malam-malam berikutnya, Marina mulai mengalami mimpi-mimpi yang lebih jelas dan aneh. Ia bermimpi berada di sebuah ruangan megah dengan jendela besar menghadap laut biru. Mendengar suara lembut seorang wanita menyanyikan lagu Nina Bobo tentang bintang laut dan mutiara. Dalam mimpi lain, ia melihat kilatan badai, merasakan guncangan kapal, dan mendengar teriakan panik sebelum semuanya menjadi gelap. Mimpi-mimpi ini terasa begitu nyata dan meninggalkan perasaan rindu sekaligus takut saat ia terbangun. Suatu hari, seorang wanita tua bijaksana dari desa tetangga, yang dikenal karena pengetahuannya tentang sejarah lokal dan legenda laut, berkunjung ke desa Marina. Wanita tua itu tanpa sengaja melihat liontin yang dikenakan Marina saat gadis itu sedang membantu membersihkan ikan. Mata wanita tua itu terbelalak kaget. Ia menarik Marina ke samping, dan dengan suara bergetar bertanya dari mana ia mendapatkan liontin itu. Ia menjelaskan bahwa lambang camar terbang yang melingkari gelombang adalah lambang kuno dari keluarga kerajaan. Khususnya lambang pribadi ratu terdahulu yang hilang di laut bersama puterinya. Pengungkapan ini membuat dunia Marina serasa jungkir balik. Mungkinkah ia bukan sekadar gadis nelayan yatim piatu? Mungkinkah mimpi-mimpinya dan reaksi aneh dari karang berbisik serta liontinnya adalah petunjuk menuju identitas aslinya? Kebenaran terasa semakin dekat, namun bersamaan dengan itu, rasa takut akan perubahan dan bahaya yang mungkin mengintai juga semakin besar. Tanpa ia sadari, Adipati Deno juga semakin yakin akan identitasnya dan rencananya semakin matang. Adipati Deno tahu waktunya hampir habis. Ia mendengar kabar bahwa kondisi raja semakin memburuk, dan Pangeran Arka semakin intens mencari petunjuk tentang permata laut. Deno harus bertindak cepat sebelum kebenaran tentang Marina terungkap secara alami. Ia menyusun rencana licik untuk menjebak Marina dan menyingkirkannya di tempat terpencil, membuatnya tampak seperti kecelakaan akibat amukan alam. Ia memilih mercusuar tua yang sudah lama ditinggalkan di ujung Tanjung sebagai lokasi rencananya. Dengan dalih palsu meminta bantuan Marina untuk mengambil ramuan obat langka yang konon tumbuh di sekitar mercusuar bagi seorang nelayan yang sakit, padahal nelayan itu adalah kaki tangannya. Zeno berhasil memancing Marina ke Tanjung tepat saat awan badai mulai menggulung di Cakrawala. Begitu Marina masuk ke dalam mercusuar, Zeno dan beberapa anak buahnya menyergapnya. Angin mulai menderu kencang di luar, dan ombak ganas menghantam kaki mercusuar. Zeno mengungkapkan niat jahatnya, bahwa ia tahu siapa Marina sebenarnya dan tidak akan membiarkannya merebut apa yang ia anggap miliknya. Namun, Pangeran Arka, yang merasa curiga dengan kepergian Marina ke tempat berbahaya menjelang badai dan mendapat bisikan dari seorang nelayan yang merasa bersalah atas perintah Zeno, segera menyusul. Ia tiba di mercusuar tepat saat Deno hendak mendorong Marina dari jendela teratas. Pertarungan sengit pun terjadi antara Pangeran Arka dan anak buah Zeno di tengah raungan badai dan cahaya kilat yang menyambar-nyambar. Di puncak pertarungan, saat Pangeran Arka dan Zeno berhadapan langsung, sebuah kilat besar menyambar puncak mercusuar. Cahayanya menerangi ruangan sejenak, dan pada saat itulah, karang berbisik yang dibawa Marina dan liontin camar di lehernya bersinar dengan kekuatan penuh. Cahaya magis itu memproyeksikan lambang gelombang dan camar terbang ke dinding mercusuar. Lambang yang sama persis dengan yang terukir di cincin pusaka yang dikenakan Pangeran Arka sebagai tanda putra mahkota. Pada saat yang sama, ratusan burung camar, dipanggil oleh ikatan batin Marina dan merasakan bahaya yang mengancamnya, menyerbu masuk melalui jendela-jendela mercusuar, menyerang Zeno dan anak buahnya, menciptakan kekacauan yang memberi kesempatan pada Pangeran Arka. Di tengah badai dan kepungan para camar,
Identitas Marina sebagai Puteri Maira yang hilang akhirnya terungkap dengan cara yang dramatis. Dengan bantuan tak terduga dari para camar dan keberanian Pangeran Arka, Adipati Deno berhasil dikalahkan dan ditangkap. Pengkhianatannya terungkap di hadapan pangeran dan beberapa pengawal setia yang berhasil menyusul. Badai di luar perlahan mereda, seolah alam ikut merayakan terungkapnya kebenaran dan gagalnya niat jahat. Pangeran Arka menatap Marina, atau lebih tepatnya, Puteri Maira dengan campuran rasa takjub, lega, dan cinta yang semakin dalam. Kabar kembalinya Puteri Maira, sang permata laut, yang hilang, menyebar cepat ke seluruh kerajaan, membawa gelombang kebahagiaan dan harapan. Marina dibawa ke istana, di mana ia disambut dengan haru oleh ayahnya, sang raja, yang kesehatannya seolah membaik seketika melihat puterinya yang telah lama hilang kini kembali. Meskipun awalnya canggung dengan kehidupan istana yang mewah dan penuh aturan, kebaikan hati, kebijaksanaan sederhana, dan ketulusan yang ia pelajari selama hidup di desa nelayan membuatnya segera dicintai oleh semua orang. Ia tidak melupakan akarnya, sering mengunjungi teman-temannya di desa dan menjadi jembatan antara kehidupan istana dan rakyat jelata. Karang berbisik ternyata adalah pusaka kuno yang terhubung dengan garis keturunan sang puteri, yang hilang bersamanya dan kini telah kembali. Kekuatannya membantu melindungi kerajaan dari ancaman-ancaman tak terlihat dari laut dalam, seperti yang diramalkan. Status Marina berubah total, dari seorang gadis nelayan yatim piatu menjadi seorang puteri pewaris tahta yang dihormati. Cinta antara Puteri Maira dan Pangeran Arka, yang tumbuh dari ketulusan dan diuji oleh bahaya, kini bersemi sepenuhnya dan mereka pun menikah, menyatukan hati dan takdir mereka untuk memimpin kerajaan bersama. Puteri Maira memerintah dengan adil dan bijaksana, selalu mengingat pelajaran berharga dari laut dan kehidupan sederhananya. Ia membuktikan bahwa kebangsawanan sejati tidak hanya diukur dari darah biru atau kemewahan istana, tetapi dari kedalaman hati, keberanian untuk membela yang benar, dan kemampuan untuk terhubung dengan semua makhluk, baik manusia maupun alam semesta ciptaan Sang Pencipta. Kisah Puteri Camar menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebuah pengingat bahwa takdir dapat ditemukan di tempat yang paling tak terduga, dan bahwa hati yang murni akan selalu menemukan jalannya menuju kebenaran dan kebahagiaan, seringkali dengan bantuan tak terduga dari alam itu sendiri.